Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar guru madrasah, profesional, kreatif, inovatif? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan walaupun hanya lewat online. Yang biasanya kita kodiklat kita tatap muka langsung, tapi karena dunia dan Indonesia khususnya sudah dilanda pandemi COVID-19, terpaksa kita bisa tetap muka untuk melaksanakan diklat model-model pembelajaran. Tetapi saya yakin ini tidak mengurangi niat, semangat, dan hero untuk terus belajar sebagai PNS yang profesional. Sesuai dengan logonya, madrasah hebat, madrasah bermartabat. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, walaupun mungkin sudah Bapak Ibu melihat di video perkenalan. Nama saya Wahidun. Saya akan mengampu mata diklat di materi inti. Pada kali materi diklat inti kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu Building Learning Commitment. Materi ini merupakan materi mata diklat penunjang kalau di dalam kurikulum dan silabus. Namun begitu, materi diklat ini merupakan materi diklat yang sangat penting, berperan sangat penting dalam menunjang keberhasilan dari diklat secara keseluruhan. Karena begitu, sesuai dengan judul dari diklatnya, yaitu Building Learning Commitment, membangun komitmen belajar. Terlebih-lebih karena diklat kita ini adalah diklat online, diklat yang sangat menuntut kemandirian dari Bapak Ibu semua, sehingga komitmen belajar harus dibangun dari awal. Tanpa ada komitmen yang sungguh-sungguh, niscaya akan sangat sulit. Kita semua akan berhasil dalam menjalani diklat ini. Baiklah, agar lebih jelas tentang apa mata diklat Building Learning Commitment, kita ikuti slide berikutnya. Jadi mata diklat Building Learning Commitment ini nanti akan berisi tentang bagaimana melakukan komunikasi yang harmonis, kemudian membangun rasa kebersamaan yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah komitmen yang harus dijalankan bersama, sehingga suasana kelas akan menjadi cair. Jadi kira-kira begitu isi dari mata diklat Building Learning Commitment. Sedangkan tujuan pembelajaran dari mata diklat BLC ini, Bapak Ibu diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pada mata diklat ini, Bapak Ibu diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar kelas online yang menyenangkan, suasana belajar online yang kondusif, okay? Dan Bapak Ibu diharapkan dapat merumuskan komitmen belajar, merumuskan kontrak belajar yang dibangun atas kesepakatan bersama dan dipatuhi selama proses diklat berlangsung. Jadi itu tujuan dari pembelajaran pada mata diklat Building Learning Commitment ini. Kemudian, apa indikator ketercapaian dari tujuan tersebut? Yang pertama, Bapak Ibu mengenal diri sendiri dan juga mengenal orang lain. Ini yang pertama sekali. Yang kedua, Bapak Ibu mampu melakukan komunikasi yang harmonis. Yang ketiga, membangun rasa kebersamaan. Yang keempat, membuat kontrak pembelajaran. Sedangkan yang kelima, yang paling penting adalah melaksanakan komitmen pembelajaran yang telah disepakati bersama itu. Jadi itulah indikator-indikator pencapaian dari tujuan pembelajaran yang sudah kita sebutkan di atas. Sedangkan pokok bahasan yang terkait dengan indikator tadi jelas, pertama akan kita mengenal diri sendiri dan orang lain, yang kedua menjalin komunikasi harmonis, yang ketiga membangun rasa kebersamaan, yang keempat membuat kontrak pembelajaran, dan yang kelima adalah melaksanakan komitmen
pembelajaran. Baiklah, kita mulai sekarang dengan bahasan yang pertama. Sebelum mengenal diri sendiri dan orang lain, kita perlu tahu dulu apa sih pengertian dari building learning commitment. Jadi awal sedikit sudah disinggung bahwa building adalah membangun, learning pembelajaran atau belajar, komitmen sudah menjadi bahasa Indonesia juga berarti komitmen atau kesepakatan. Sehingga kalau digabung building learning commitment bisa diartikan sebagai pembinaan komitmen belajar, atau ada definisi lain mengatakan bahwa building learning commitment adalah upaya untuk menciptakan suasana belajar atau suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan berdasarkan norma atau nilai yang disepakati dan diinginkan bersama. Jadi komitmen yang akan dilaksanakan bukan merupakan rumusan 1-2 orang, ketua dan sekretaris, mungkin tidak, tapi adalah hasil kesepakatan bersama. Nanti kita akan berdiskusi secara kelompok, masing-masing kelompok akan merumuskan nilai-nilai positif dan nilai negatif yang harus dilaksanakan dan yang tidak dilaksanakan selama ikat berlangsung. Jadi itulah pengertian dari building learning commitment, upaya untuk menciptakan suasana belajar atau suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan berdasarkan nilai atau norma yang disepakati dan diinginkan bersama. Baik, sekarang bagaimana mengenal diri sendiri? Cara paling mudah, Bapak Ibu, untuk mengenal diri sendiri adalah silakan Bapak Ibu tuliskan perilaku positif dan negatif diri sendiri. Tidak sedikit ternyata Bapak Ibu yang butuh waktu sangat lama, bahkan setelah sekian menit diberi waktu untuk menuliskan perilaku positif dan negatif, tetap saja tidak ketemu. Itu artinya apa? Ternyata tidak mudah mengenali diri sendiri. Bagaimana cara kita melakukan atau lebih mengenal diri sendiri? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah introspeksi diri, atau dalam bahasa agama adalah muhasabah. Jadi kita harus sering-sering melakukan introspeksi, bermuhasabah untuk lebih mengenali dirinya sendiri. Apa pilihan saya, apa kekurangan saya. Cara itu adalah dengan meminta pendapat dari orang lain. Nah, pendapat orang lain di sini biasanya kita bisa meminta kepada sahabat, teman dekat yang bisa lebih jujur dalam memberikan pendapat tentang diri kita. Dan cara ketiga, untuk bisa melakukan dengan mengisi instrumen atau kuesioner tentang kepribadian atau dalam bahasa Inggris personality trait. Nah, ini banyak sekali sekarang Bapak bisa mendownload, browsing di Google, tentang kuesioner untuk menggali siapakah diri kita ini, seperti tipe apa kita ini, orang tipe seperti apa kita ini. Kemudian juga dengan mengenal orang lain. Tadi sangat penting sekali karena kita hidup bekerja tidak sendiri, kita bekerja di dalam lingkungan dengan banyak orang, kita berhubungan, berinteraksi dengan atasan, dengan sesama rekan kerja, dan juga dengan anak didik kita. Sehingga sangat penting bagi kita, selain mengenal diri sendiri, juga harus mengenal orang lain. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan, kami hormati, komunikasi yang harmonis. Ini menjadi hal yang sangat penting, karena sekali lagi, Bapak Ibu, kita semua ini diklat tidak sendiri. Ada 3 unsur penting dalam pelaksanaan diklat agar berhasil. Yang pertama ada peserta diklat, yang kedua ada panitia, dan yang ketiga ada widya iswara atau pemateri. Untuk itu, Bapak Ibu juga harus pandai dalam melakukan komunikasi harmonis, baik komunikasi sesama peserta maupun komunikasi dengan panitia dan juga komunikasi dengan widya iswara. Kenapa?
ketika Bapak Ibu tidak bisa melakukan konstitusi yang baik, konflik atau gesekan sekecil mungkin bisa terjadi. Untuk itu kita harus pandai-pandai berkomunikasi baik dengan sesama peserta maupun dengan panitia dan juga dengan lidah iswara. Bagaimana ketika kita bersama dengan teman, dengan semua peserta, juga dengan panitia ataupun dengan lidah iswara. Baiklah, kemudian kita akan ketika Bapak Ibu sudah mengenal sendiri dan orang lain dan juga melakukan komunikasi harmonis, kita akan masuk pada bahasan tentang komitmen belajar. Jadi komitmen belajar di sini adalah janji atau kesanggupan yang pasti untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam kegiatan belajar. Jadi ini yang dimaksud dengan komitmen belajar. Jadi sekali lagi, janji atau kesanggupan yang pasti untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini nanti akan dirumuskan bersama menjadi norma kelas, norma angkatan. Baik itu norma positif, norma yang harus dilaksanakan bersama-sama, maupun norma negatif yang harus dihindari atau tidak boleh dilakukan oleh kita semua. Inilah peran singkat tentang materi kelas Building Learning Commitment. Semoga bermanfaat buat semuanya. Tapi kita masih akan bertemu lagi dalam forum diskusi atau Zoom meeting untuk lebih mematangkan tentang perumusan komitmen belajar yang akan kita laksanakan bersama-sama. Dan juga kita nanti dalam Zoom meeting atau dalam diskusi kita akan memilih perangkat kelas, memilih ketua dan sekretaris yang mana dua orang ini nanti akan mewakili bagi semua dalam menjembatani kepentingan antara peserta dan panitia. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat sehingga kita bisa mengikuti diklat dengan baik dan semua Bapak Ibu berhasil dalam melaksanakan diklat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.